Hai guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. It's me Bonifalo. Ini dengan saya Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RBA 100. Dan seperti biasa hari ini kita akan belajar lagi bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Entah kosakata Anda atau listening atau speaking skills Anda, terserah, silahkan Anda pelajari dan praktekkan. Dan sekali lagi, video ini masih berhubungan dengan video-video kita yang lainnya. Jadi tentunya Anda harus menonton video-video tersebut untuk bisa menguasai lebih banyak kosakata yang akan kita bahas dalam video kali ini. Dan langsung saja mari kita mulai dengan menonton cuplikan video dua orang bule ini bercakap dalam bahasa Inggris. On a first date? No. I think it should be mutual. So you should go half-half? Half-half, or the girl can offer to pay, or the guy. It just doesn't really matter to me. Would you be impressed if a guy paid for your meal? It would be nice, sure. Gimana guys, paham gak? Kalau belum, saksikan video tersebut sekali lagi. On a first date? No. I think it should be mutual. So you should go half-half? Half-half, or the girl can offer to pay, or the guy. It just doesn't really matter to me. Would you be impressed if a guy paid for your meal? It would be nice, sure. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kali ini. Dan Anda baru saja selesai menonton sebuah video yang merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya, dua orang bule yang bercakap. Oleh karena itu, saya merekomendasikan Anda untuk menonton video-video kita sebelumnya supaya Anda lebih menguasai percakapan dalam video kali ini. Dan langsung saja mari kita mulai pembahasan kita dalam video ini, yaitu si cewek tadi dia mengatakan, mari kita mulai on a first date. Jadi sekali lagi on a first date. Nah, untuk pelafalan ini dan artinya aku udah pernah ajarkan, jadi silakan tonton di sana. Dan dia lanjutkan dengan no, I think you should be mutual. Nah, kita akan bahas kata ini duluan, yaitu kata should. Alright, sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah seperti ini. Should. L-nya itu mati ya. Saya lihat banyak orang salah melafalkannya. L dengan O itu mati. Jadi hanya should. Bahkan saya lihat banyak orang yang ngajar di YouTube dan juga di Facebook salah melafalkan kata ini. Yang tepatnya adalah should. Alright, kayak gini ya. Should. Bunyi akhirnya adalah bunyi D. Nah, apa arti dari kata ini? Ini banyak sekali artinya, tergantung dari kegunaannya, konteksnya dan selebihnya. Tetapi dalam video ini yang paling sering dikatakan oleh orang juga, dan dalam video ini seperti dalam video ini artinya adalah sebaiknya, alright. Sebaiknya atau kadang seharusnya, alright. Jadi yang dimaksudkan si cewek ini adalah, saya pikir, I think Anda sebaiknya mutual, alright. Apa arti dari mutual? Nanti kita akan bahas ya. Jadi mari kita buatkan contoh kalimat. Misalkan ada orang yang bilang sebaiknya Anda ke dokter kalau misalkan Anda sakit. Mungkin Anda bisa katakan you should see a doctor atau your doctor. Alright, tergantung kalau mau pakai a atau your juga nggak menjadi masalah. Artinya Anda harus ketemu seorang dokter. See di sini artinya ketemu, bukan melihat ya, tapi ketemu. Saya pergi dan bertemu. Jadi you should see a doctor or you should see your doctor. Alright, ini artinya Anda sebaiknya. Alright, jadi semacam kayak anjuran sebaiknya. Atau contoh lainnya ya, aku kasih contoh yang lebih sederhana aja ya. Misalkan I should go now. Artinya aku sebaiknya pergi sekarang atau aku seharusnya. Bisa juga seharusnya ya. Aku seharusnya pergi sekarang. I should go now. Atau contoh kalimat lain. Misalkan Anda bertanya, should I tell her the truth? Apakah sebaiknya aku menceritakan kebenarannya? Dan mungkin ada orang yang menjawab atau sahabat Anda menjawab, yes, I think you should. Alright. Jadi aku pikir ya. Aku pikir sebaiknya. Should I tell her, bukan tell him ya. Jadi sekali lagi, should I tell her the truth? Dan ada orang yang menjawab,
Yes, I think you should. Alright. Jadi ini sebaiknya atau sebaiknya aku ngomong ke dia, apakah atau sebaiknya aku pergi, atau apakah sebaiknya aku katakan ini, kayak gitu ya, atau aku sebaiknya harus pergi, Anda sebaiknya harus ketemu seorang dokter, Anda sebaiknya melakukan ini, dia sebaiknya buat ini. Nah, itulah kita pakai kata should. Alright. Jadi saya harap teman-teman mulai mengerti kegunaan dari kata should. Tentunya banyak sekali kegunaan should, tetapi ini adalah yang paling terjadi, paling sering dikatakan. Next, kata yang ini yaitu mutual. Nah, ini banyak sekali pelafalannya ya. Kalau yang tadi kayak si bule tadi, si cewek itu adalah mutual. Alright, mutual. Jadi kayak gini. Mutual. Alright, kayak gini. Tapi ada juga yang hanya kayak gini. Ada yang bahkan kayak gini. Mutual. Kayak gini, mutual. Ada yang bahkan kayak mutual. Kayak gini doang. Sebentar, ini bukan tapi mutual. Itu ada yang kayak gini, masih banyak lagi. Tetapi kayak yang tadi si bulet cewek tadi, dia pakai yang paling pertama ini, yaitu mutual. Alright, mutual. Ini artinya saling. Kayak misalkan kalau yang dia maksudkan di sini, you should be mutual atau you should go mutual, itu artinya kayak saya bayarin Anda, misalkan kalau pertama kali saya bayarin Anda, yang kedua lu yang bayarin saya, atau kita bagi, misalkan kalau bayarannya adalah $40 atau $40, tentunya Anda bayar 20, aku bayar 20. Itulah yang dinamakan dengan mutual atau half yang kemudian ini ya, nanti kita akan bahas. Atau misalkan ada orang yang mengatakan mutual respect atau mutual understanding itu berarti saling mengerti atau saling menghargai, atau mutual trust, saling mempercayakan atau saling percaya, you percaya saya percaya kamu. Itulah yang dinamakan dengan mutual, saling ya. Contoh, we should have mutual, anggap saja trust, alright, saling percaya atau mutual understanding about this matter atau this subject, alright. Jadi kita harus punya pemahaman, saling memahami gitu ya, mutual understanding atau understanding atau mutual trust atau mutual respect, alright. Atau kalau misalkan ada orang yang bilang they are mutual enemies, alright. Kayak gini artinya bahwa mereka saling bermusuhan ya. They are mutual enemies, itu artinya mereka saling bermusuhan. Yang satu membenci yang ini juga membenci yang ini, alright. Jadi mereka saling bermusuhan, tidak ada yang mau mengalah, alright. Itulah yang dinamakan dengan mutual. Makanya kita di biologi dulu ketika kita masih kayaknya SMP atau SD ya, kita belajar tentang simbioisme, mutualisme kayak gitulah. Simbiosisme, mutualisme kayak gitu, saya lupa. Itu yang mana contoh kayak ini adalah kerbau, burung makan atau ya makan kutu dari si kerbau supaya kenyang, dan kerbaunya juga merasa senang karena udah dikurangin kutunya, jadi dia tidak gatal-gatalan mulu. Nah itulah jadi kesalingan, saling menguntungkan, atau kadang kayak gini, saling marah, saling mendendam, saling mengerti, saling apa. Nah itulah yang dimaksudkan dengan mutual. Saya yakin 100% kalian udah paham tentang arti dari mutual dan juga cara melafalkannya. Jadi mutual, alright. Next, so you should go half-half. Nah ini dia bertanya ya, so you should go half-half. Jadi half-half. Cara Anda melafalkan itu adalah ada dua, bisa half-half. Jadi dia seolah-olah pakai A yang bulat dan panjang, half. Tapi sekali lagi L-nya tidak berbunyi, L-nya mati, please.
L-nya mati, nggak boleh dibunyikan. Half, half. Atau kalau gaya Amerika juga ada yang bilang half, half. Jadi dia kayak lebih terbuka. Half, half, half. Jadi ini dagunya lebih terbuka ke bawah ya. Half. Alright. Sekali lagi L-nya tetap mati ya. Artinya 50-50 ya. Atau kadang kita dengar mereka bilang half and half. Jadi pakai and. Alright. Half and half. Itu juga nggak menjadi masalah. Atau half and half, nggak menjadi masalah. Ini memiliki arti yang sama dengan 50-50 ya. Sekali lagi 50-50. Kita di Indonesia juga sering sekali ngomong ini ya. Ini artinya 50-50 ya. Jadi baginya pas di tengah. Jadi misalkan seperti yang tadi, $40 datang, Anda bayar 20, saya bayar 20. Atau ada dua, anggap saja 2 ekor sapi, kita bagi sama rata. Anda punya satu, aku punya satu. Itu namanya half and half atau half atau 50-50. Oh ya, half and half banyak juga sekali artinya. Silahkan Anda cari. Tapi yang biasanya yang aku dengar dipakai paling banyak adalah yang ini ya. Contoh kalimatnya ya. Ini saya buat yang paling gampang aja deh. You can just add sugar or just honey or half and half. Alright, atau half juga nggak menjadi masalah. You can just add sugar or just honey or half and half. Jadi Anda bisa tambahkan gula atau hanya madu atau setengah-setengah. Jadi setengah gula, setengah madu, nggak menjadi masalah. You can just add sugar or just honey or half and half. Kayak gitu ya. Atau we will share it. Half and half atau half, nggak menjadi masalah. Atau bahkan Anda pakai 50-50 juga nggak menjadi masalah. 50-50, alright? We can share it 50-50. Atau we can divide it 50-50 atau half atau half and half. Nggak menjadi masalah jika Anda pilih salah satunya. Biasanya berhubungan dengan divide, biasanya berhubungan dengan share karena bagi kan, bagi setengah-setengah, atau pay half atau bayar setengah-setengah, atau apa ya. Pokoknya yang berhubungan dengan setengah-setengah itu silahkan Anda pakai half or 50-50. Next, nah ini half or the woman, the girl can offer to pay or the guy. It doesn't really matter to me. Jadi sekali lagi yang kita akan bahas adalah it doesn't really matter to me. Apa arti dari frasa yang itu? It doesn't matter. It doesn't really matter to me. Nah ini boleh tambahkan, boleh enggak menjadi masalah. Ini hanya kayak sangat ya. Ini juga boleh, bisa juga tidak. Nah kita akan bahas yang ini seluruhnya dulu. Nah kata me ini Anda bisa ganti dengan kata apa saja. Misalkan you, him, atau her, atau them, nggak menjadi masalah ya. Tinggal itu nggak apa-apa untuk siapa, itu nggak apa-apa bagiku, itu nggak apa-apa bagimu, itu nggak apa-apa bagi mereka. Nah tergantung ya. Jadi Anda mau ganti nggak apa-apa untuk siapa, tinggal ganti aja. Nah arti dari ini adalah itu nggak apa-apa atau nggak menjadi masalah bagiku, atau itu baik-baik saja bagiku ya. Itu yang dimaksud dengan it doesn't really matter to me. Cara Anda lafalkannya adalah it doesn't really matter atau matter atau matter to me, alright, nggak menjadi masalah. Alright, nah kalian udah tahu. Misalkan Anda bisa pakai kayak it doesn't really matter to you, but it matters to me, alright. Jadi kayak ini nggak masalah bagi kamu, ya benar, tapi bermasalah bagiku. It doesn't really matter to you, but it matters to me, alright. Dia penting bagiku, alright. Nah kalau Anda bilang it matters to
me itu berarti itu penting bagiku. Kalau it doesn't matter to me atau to you, itu berarti itu nggak penting bagi kamu ya. Itu kira-kira arti sesungguhnya dari frasa-frasa ini. Contoh kalimatnya, ya misalkan ada percakapannya si A dengan si B. Si A katakan, oh my God, I just broke your cup. Aku baru saja memecah atau merusak cangkir kamu. Si B katakan, oh, it doesn't really matter to me atau it doesn't matter. Artinya nggak apa-apa. It's atau it is old, itu udah tua, and I wanted to get rid of it. Untuk buang atau get rid of it, atau I wanted to throw it away. Alright, kayak gini. Aku mau buang kayak gitu. Nggak apa-apa, pecahin aja nggak masalah. Aku mau buang kok, itu udah tua banget kayak gitu ya. It doesn't matter to me, it doesn't really matter to you, or it doesn't really matter to me, nggak menjadi masalah. Alright, tergantung dari siapa yang nggak penting bagi dia. Teman-teman paham ya? Doesn't matter to me. Alright, nggak menjadi masalah. Next, would you be impressed if the guy paid for like your meal? Nah, apa arti dari kata meal? Saya yakin banyak kalian udah paham arti dari kata yang satu ini. Meal itu artinya makanan ya. Entah makan pagi, makan siang, nggak menjadi masalah. Itu adalah kata yang merangkum semua. Entah pagi, siang, malam. Anda bisa, kalau Anda nggak bilang lunch, Anda bisa bilang meal aja juga nggak menjadi masalah. Ada banyak kayak heavy meal, itu artinya makanan yang berat, atau light meal, itu adalah makanan yang ringan. Contoh kalimatnya misalkan, how much did you pay for the meal? Right? Berapa yang tadi kamu bayar untuk makannya ya? Makanan itu. Right? Jadi ini artinya makanan, pokoknya entah tentang makanan atau kegiatan makan-makan gitu ya. Contoh kalimat lain, misalkan I have pork. Ini daging babi sih. Kalau nggak mau pakai pork, mungkin fish for my main meal. Alright, jadi aku akan makan ikan untuk makanan utama saya. Biasanya kan ada kayak makanan, kayak awalnya hanya makan sup aja, kemudian ada yang makan cuma buah aja, kemudian baru masuk ke makanan intinya atau the main meal. Nah, main meal itu artinya makanan utamanya, makanannya ada nasinya, ada ikannya, ada dagingnya, ada lebih banyak lagi. Alright, jadi itu yang makanan sesungguhnya. Sedangkan kalau yang sebelumnya ya itu memang meal tetapi bukan termasuk main meal. Alright, itu hanya kayak dalam tinju kalian biasa lihat yang mana petinju utamanya, yang mana hanya petinju untuk menghiasi malam tersebut. Nah, itulah juga yang dinamakan dengan main meal juga ya. Saya yakin teman-teman udah paham. Jadi meal itu adalah makanan. Right? Atau Anda bisa katakan that was the worst meal I've ever eaten atau I've ever had. Alright, itu adalah makanan yang paling tidak mengenakan atau paling buruk yang pernah aku makan. Itu juga bisa pakai ya. Dan saya yakin kita udah belajar banyak hari ini. Dan si ceweknya bilang it would be nice, atau dia tadi nggak pakai T ya, jadi it would be nice. Jadi sekali lagi T ini boleh tidak dilafalkan. It would be nice, sure, right? Jadi kayak gitu. Saya yakin teman-teman udah belajar banyak dari video singkat ini. Saya harap teman-teman jangan lupa untuk praktikkan terus menerus. Jangan sekali-sekali lupa, entah hanya buat status aja
atau sesudah buat status juga Anda harus latih ngomong. Entah ngomong sendiri atau ngomong sama teman nggak menjadi masalah, right? Atau kayak di grup kita ngomong dalam grup itu bagus karena Anda bisa ngomong kemudian diperbaiki kalau yang salah, jadi itu lebih enak. Tapi kalau misalkan Anda tidak punya akses seperti itu, Anda bisa latihan untuk buat status kemudian ngomong sendiri atau ada teman juga boleh. Tapi akses seperti tadi itu cuma sekarang ada promo 85%, jadi Anda hanya bayar 150.000 seumur hidup. Bayar sekali seumur hidup Anda akan dapat akses tersebut, entah akses materi kami, grupnya, atau mentoring langsung dari saya dan juga para guru yang lain, itu semuanya tersedia. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita. Sekali lagi, nama kita adalah Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita. Maaf ya, Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Mengapa? Supaya setiap kali kita publish atau upload video-video menarik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, kalau Anda berkomitmen wajib nyalakan belnya, alright? Supaya setiap hari Anda selalu belajar. Itu baru menunjukkan komitmen. Jadi pas kita publish, Anda sudah mendapatkan notifikasinya. Jadi Anda diingatkan untuk belajar setiap hari. Sesibuk-sibuk apapun juga, kalau Anda berkomitmen, Anda harus menyediakan waktu untuk belajar, alright? Jadi harus nyalakan notifikasi. Entah di YouTube kan tinggal lihat belnya di situ, langsung klik bel, selesai. Atau di Facebook kalian biasa lihat, kalau kalian buka video ini, kalian lihat bagian atas ini nama kami, kemudian ada bel kecilnya, klik di bel tersebut dan klik semua video, maka semuanya akan langsung Anda akan mendapatkan semua notifikasi. Dan untuk teman-teman sekalian yang mau mendapatkan mentoring seperti yang tadi aku katakan, yaitu mau dapat materi dan lain-lainnya, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami, yaitu 0813 8719 sebentar 8719 8968 ya. Anda bisa menghubungi nomor WA ini untuk mendapatkan promo dan juga untuk meminta program kami yang banyak. Oh ya, bulan depan kita akan membuka, bukan bulan depannya, bulan ini, terutama pertengahan bulan ini kita akan buka sebuah program yang mana kita mau menantang Anda, apakah kamu bisa berbicara bahasa Inggris dalam 1 bulan belajar atau tidak. Kita akan tantang itu semua dan nanti kita akan umumkan kira-kira harganya berapa dan juga bagaimana cara untuk join hal tersebut. Dan begitu saja untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi jangan lupa untuk praktikkan. Silahkan lanjutkan untuk menguji kemampuan bahasa Inggris Anda. Good luck guys. On a first date? No. I think it should be mutual. So you should go half-half? Half-half, or the girl can offer to pay, or the guy. It just doesn't really matter to me. Would you be impressed if a guy paid for like your meal? It would be nice.